Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Jihan lagi. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, di mana Jihan sedang bertemu dengan Diego untuk mengajaknya bekerja sama. Awalnya, Diego merasa ragu akan dirinya sendiri. Namun, Jihan pun berusaha meyakinkan Diego untuk mengikutinya. Dan scene pun lalu berlanjut, di mana Jihan memberitahu Diego prediksinya tentang pertandingan antara Korea melawan Jepang, di mana Korea akan memenangkan ronde pertama dengan player yang bernama Lee Jin-wook sebagai MVP-nya. Sontak, Diego yang melihat prediksi Jihan itu pun auto terkejut sekaligus ragu, karena ia tahu kalau Sword King adalah individu yang dapat membantai satu tim seorang diri. Dan orang seperti itu akan menjadi lawan untuk tim Korea. Kemungkinan menangnya sangatlah kecil. Jihan pun menjawab bahwa prediksinya ini memanglah sulit dipercaya, tapi ia menyuruh Diego untuk melihat pertandingannya dulu. Dan scene pun berpindah ke kompetisi nasional Battle.net, di mana tim Korea berhadapan dengan tim Jepang yang dipimpin oleh Ito Ryuhei. Kompetisi ini akan dilaksanakan 5 ronde, di mana tim yang memenangkan 3 ronde akan langsung menjadi pemenangnya. Sword King pun lalu menyuruh tim Jepang untuk mengikutinya. Namun, ketiga player Jepang itu sepertinya acuh tak acuh terhadap Sword King. Salah satu player Jepang lalu memanggil Sword King. Ia lalu berkata jujur, kalau mereka tidak akan mau mengikuti perintahnya Sword King. Mereka tidak mengakui itu Ryuhei sebagai pemimpin mereka. Sword King lalu bertanya, apakah alasan ketiga player itu tidak mau mengakuinya karena ia berasal dari Korea? Namun salah satu player membantahnya. Ia berkata, kalau alasan mereka jauh lebih dari itu. Mereka berkata bahwa Sword King tidak layak menjadi pemimpin mereka. Seharusnya yang menempati posisi itu adalah teman mereka, Seiji. Namun karena Sword King tiba-tiba ikut berpartisipasi, teman mereka Seiji harus dikeluarkan dari tim. Player Jepang itu dengan tegas meminta Ito Ryuhei atau Sword King harus meminta maaf kepada teman mereka yang menjadi korban. Sementara itu, tim Korea pun mulai bergerak, di mana mereka sedang memperhatikan keributan antara Sword King dan tim Jepang. Sword King yang mendengar alasan dari player itu pun hanya terdiam saja. Ia lalu menjelaskan bahwa ketiga player itu salah paham padanya. Namun ternyata sebuah serangan pun telah melesat ke arah Sword King. Dan boom, Sword King pun terkena serangan itu dengan telak. Sontak, tiga player Jepang itu pun menjadi sangat terkejut dengan serangan dari tim Korea itu. Sementara player yang melancarkan serangan itu malah menjadi bingung, kok serangannya bisa kena ke Sword King. Timnya pun lalu menenangkan player itu. Mereka menjelaskan bahwa Sword King sekarang tidak fokus pada pertandingan karena masalah internal grup dari mereka. Karena itulah serangannya bisa kena. Sementara itu, teriaklah Sword King yang hanya menatap dingin ke arah tim Korea yang mulai bergerak maju. Mereka berencana untuk menyingkirkan Sword King terlebih dahulu karena dia telah terkena damage. Namun, Sword King pun lalu mengayunkan pedang miliknya. Dia berkata kalau tim Korea terlalu berisik dan jedar. Arena kompetisi pun langsung terbelah sehingga pergerakan dari tim Korea pun langsung terhenti. Namun, mereka semua pun menjadi terkejut dengan apa yang terjadi. Di mana rupa-rupanya Sword King atau Ito Ryuhei menusuk dirinya sendiri dengan pedang miliknya. Nge-troll gitulah. Sword King berkata, karena tim Jepang tidak mau mengakuinya, maka lebih baik ia tidak berpartisipasi dalam kompetisi ini. Sontak semua orang yang menonton pertandingan itu pun menjadi sangat terkejut dengan apa yang Sword King lakukan. Dan karena tindakan Sword King itu, first blood pun didapatkan oleh tim Korea. Dan karena player Lee Jin-wook sempat memberikan damage kepada Sword King, maka killnya didapatkan oleh player Lee Jin-wook. Dan jika tim Jepang tidak mampu bertahan dan kalah, maka MVP dari ronde kali ini akan menjadi milik Lee Jin-wook dari Korea. Sementara itu, Diego pun langsung bertanya kepada Jihan, bagaimana Jihan bisa mengetahui ini? Karena ini sesuai dengan yang Jihan prediksikan. Diego juga bertanya, kenapa si Sword King memilih untuk nge-troll dan keluar game? Namun Jihan membalas kalau ia tidak bisa menjawab pertanyaan Diego itu. Jihan pun menyuruh Diego untuk tetap tenang dan lanjut saja menonton pertandingannya dulu. Jihan pun lalu mengecek handphone miliknya dan ia bergumam, semuanya masih sesuai dengan ingatannya, bahkan taruhan judi online-nya pun masih sama.
Dan sementara itu di kompetisi, semua player Jepang tidak bisa bertahan dan mulai dibabat habis oleh tim Korea, sehingga tim Korea pun memenangkan ronde pertama. Dan player Lee Jin-wook menjadi MVP di ronde kali ini. Sementara si player Lee Jin-wook masih bingung kok dia bisa jadi MVP. Dan Shin pun lalu berpindah ke tempat berkumpulnya para tim. Di sana, player Jepang yang lain pun menjadi sangat marah terhadap Sword King. Mereka bertanya, kenapa Sword King malah nge-troll, padahal mereka sedang mewakili Jepang dalam kompetisi ini. Namun dengan tatapan dingin, Sword King berkata, kalau ia tidak bisa bekerja sama dengan player yang tidak profesional, pantas saja mereka bisa kalah melawan tim Korea. Sontak, player Jepang yang lain pun menjadi kesal dengan perkataan Sword King itu. Sword King lalu mengancam jika ketiga player itu tetap kukuh dengan rasa pertemanan mereka dan tidak mau mengakuinya, maka ia akan terus bunuh diri. Sword King memberikan keputusan kepada para player itu, mendengarkannya dan menang atau melihat dia nge-troll dan bikin Jepang kalah. Sontak, player itu pun tidak bisa berkata-kata lagi, dan dia pun sepertinya mulai menurunkan egonya. Lalu pertandingan kedua pun akan segera dilaksanakan, dan terlihatlah tim Korea yang sedang membicarakan tentang sikap Sword King tadi. Mereka menerka-nerka kalau Sword King sebenarnya adalah agen ganda. Namun sambil menatap tim Jepang, ketua tim Korea pun lalu berkata bahwa sepertinya bukan itu yang terjadi. Dan terlihatlah Sword King yang berjalan ke arena sambil mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat. Player Korea menyadari kalau Sword King telah berbeda dari sebelumnya, dan ketua tim mereka pun meminta seluruh tim untuk bersiap siaga dan jangan sampai lengah. Lalu terlihatlah Sword King yang telah menyiapkan kuda-kuda untuk menyerang. Dan slash, dengan gerakan secepat kilat, Sword King pun langsung melepaskan tebasan ke arah tim Korea. Serangan Sword King itu langsung membunuh dua player Korea sekaligus. Sementara itu, kapten tim Korea yang merupakan tanker harus kehilangan armor dan perisainya akibat menahan serangan Sword King. Sontak, para penonton di sana pun menjadi sangat terkejut. Bahkan Jihan yang menonton pertandingan itu dari televisi pun juga sama terkejutnya. Dan terlihatlah Sword King yang sedang pose cool sebelum melakukan serangan selanjutnya. Dan slash, Sword King pun lalu membelah kapten tim Korea dan player Lee Jin-wook menjadi dua hanya dengan satu serangan. Sontak, semua penonton di arena pun lalu bersorak-sorak memanggil nama Sword King. Hanya dengan dua gerakan saja, Sword King dapat mengalahkan seluruh tim Korea dan berhasil memenangkan ronde kedua ini. Dan dari ronde ini, kemenangan tim Jepang terhadap tim Korea pun berlanjut, di mana dengan mudah Sword King lagi dan lagi dapat mengalahkan tim Korea dan mengamankan ronde ketiga. Lalu ronde keempat pun dimulai, di mana tim Korea pun bertindak agresif dengan mengeroyok Sword King. Mereka tidak akan membiarkan Sword King untuk melakukan serangan balasan. Player Lee Jin-wook lalu memberikan support dari belakang, di mana ia menggunakan rantai sihir untuk mengikat tangan Sword King hingga ia tidak bisa bergerak leluasa. Kapten tim Korea pun menyuruh seluruh timnya untuk memberikan damage kepada Sword King apapun yang terjadi selagi pergerakannya terbatas. Dan secara bersamaan, seluruh tim Korea pun mengarahkan serangannya kepada Sword King. Sword King yang melihat itu pun masih terdiam saja. Ia lalu melepaskan salah satu pedang miliknya. Dan wush, pedang milik Sword King itu lalu bergerak dengan sendirinya untuk menghalangi serangan dari kapten tim Korea. Sontak, kapten tim Korea yang melihat itu pun menjadi sangat terkejut. Dan slash, dengan gerakan yang sangat cepat, Sword King pun menghancurkan rantai yang mengikat tangannya dan langsung menebas kapten tim Korea. Lee Jin-wook yang melihat kejadian itu pun menjadi tidak percaya bahwa Sword King dapat menghancurkan rantai miliknya hanya dengan kekuatan fisik saja. Namun belum selesai yang ngoceh, ternyata Sword King sudah meletakkan pedang miliknya di leher Lee Jin-wook. Dan trot, Sword King pun langsung menebas Lee Jin-wook yang belum sadar akan datangnya serangan. Sekarang hanya tersisa dua player saja dari tim Korea. Mereka tentunya panik karena kapten dan support mereka telah mati duluan. Namun trot, player Archer dari Korea pun terkena serangan yang langsung membunuhnya juga. KO dia. Ternyata yang menyerang tim Korea itu adalah ketiga player dari Jepang yang awalnya duel sama Sword King. Sepertinya mereka sudah mulai bekerja sama sebagai tim. Namun wush, Sword King pun lalu menghampiri player Korea yang masih tersisa dengan terbang. Sword King lalu mengejek player itu karena dia masih lemah sampai sekarang.
Sementara player itu pun menjadi salfok dengan pedang milik Sword King yang bisa bergerak sendiri. Ia bergumam kalau itu adalah Flex Sword. Player Korea itu pun lalu tersenyum. Ia berkata, kalau Sword King ternyata berlatih juga di Jepang, kirain enak-enak aja sama selingkuhannya. Sword King pun lalu membalas, kalau player itu cuma gede bacot doang, skillnya nggak ada. Sontak player Korea itu pun lalu tersenyum. Ia pun lalu mengumpulkan semua kekuatan magic miliknya. Dan ia pun langsung menggunakan semua kekuatannya itu untuk memperkuat dirinya. Dia akan all out untuk bisa mengalahkan Sword King di kompetisi ini. Sementara itu, Sword King malah senang melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh player itu. Sword King berkata bahwa timingnya pas sekali. Ia jadi bisa mencoba skill baru miliknya. Dan mereka berdua pun akan saling beradu kekuatan. Dan cepat, skill Sword King dan magic milik tim Korea itu pun lalu saling bertabrakan. Namun skill milik Sword King itu mampu mengalahkan magic milik player Korea. Efek dari adu kekuatan itu pun langsung menghancurkan arena pertandingan. Dan kalian tanya siapa yang menang? Ya udah pastilah si Sword King. Dan tim Korea pun harus menerima kekalahan mereka melawan tim Jepang. Ini lebih ke Korea versus Sword King sih, yang lain nggak ada guna gitu. Dimana Jepang memenangkan 3 ronde dan Korea 1 ronde. Sontak si Diego yang menonton pertandingan itu pun semakin terkejut dengan hasilnya. Karena ini juga sesuai dengan yang Jihan prediksikan. Ia pun bertanya, bagaimana Jihan bisa menebak ini semua? Jihan lalu beralasan bahwa ia dapat wangsit di mimpi. Diego pun menjawab, kalau itu sulit dipercaya. Tapi berapa banyak yang kau dapatkan? Tanya Diego. Jihan pun membalas bahwa ia dapat lumayan lah. Jihan memang senang dapat banyak duit, gacor soalnya. Tapi ada hal yang mengganggunya, yaitu kekuatan dari Sword King. Karena Sword King yang sekarang jauh lebih kuat dari yang ia ingat. Untuk sekarang, Jihan tidak akan bisa mengalahkan Sword King. Bahkan ia yakin kalau Nameless Defense Art tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Karena Sword King juga memiliki gift rank SSS sepertinya. Tapi Jihan berkata kalau itu tidaklah penting untuk sekarang. Tidak peduli sekuat apapun Sword King, ia akan menjadi jauh lebih kuat darinya. Dan ia yakin sebentar lagi mereka akan segera bertemu. Sementara itu, Shin berpindah ke manajer Hayon yang senang karena akhirnya setelah main Zeus dari Orok, dia gacor juga. Dimana ia dapat duit 185 juta dari hasil judinya. Dia pun sontak berterima kasih kepada Jihan yang memberikan prediksi ini. Karena itu, akhirnya dia gacor. Tapi manajer Hayon lalu teringat, di mana ia juga bertaruh kepada kemenangan 3-0 buat Jepang, buat jaga-jaga. Soalnya dia ragu sama prediksinya Jihan ini. Mana taruhannya lebih banyak lagi dari untung gacornya yang sekarang. Jadi, hitungannya dia tetap rugi. Dan manajer Hayon pun hanya bisa menangis saja. Dan Shin pun lalu kembali ke Diego dan Jihan, di mana Jihan kembali menawarkan penawarannya kepada Diego. Diego pun lalu berkata jujur, sebenarnya dia nggak tahu kenapa Jihan sampai kayak gini buat dia aja. Apakah dirinya memang seberharga itu? Jihan pun lalu menenangkan Diego. Ia mengingatkan Diego bahwa ia bisa memprediksi pertandingannya tadi. Dan ia juga yakin dengan keputusannya ini untuk merekrut Diego. Diego pun nampak kebingungan dengan maksud perkataan Jihan itu. Jihan pun memberikan bola orb itu kepada Diego. Jihan berkata bahwa Diego akan menjadi mage terkuat yang pernah ada. Jihan menambahkan bahwa yang ia lakukan ini hanyalah investasi. Dan sekali lagi, Jihan pun lalu mengajak Diego untuk bergabung dengannya. Diego yang mendengar ucapan Jihan itu pun kembali teringat akan masa kejayaannya dulu, di mana ia menjadi sentral penting di timnya. Namun saat Battle.net muncul, ia tidak pernah merasakan perasaan itu lagi. Diego lalu berpikir bahwa Jihan telah memberikannya kesempatan. Jadi tidak ada alasan baginya untuk menolak. Dan Diego pun lalu menjabat tangan Jihan sebagai tanda persetujuan. Diego berkata bahwa ia akan berjuang bersama-sama. Dan ia tidak akan pernah melupakan kebaikan Jihan ini padanya. Ia pasti akan membalas kebaikan Jihan ini berkali-kali lipat. Jihan pun tampak senang dengan tekad yang dimiliki Diego itu. Tapi Shin pun lalu berpindah ke Colosseum arena Battle.net, di mana terdapat Gayong yang sedang melakukan misi di sana. Player lain yang melihat Gayong pun langsung menjadikannya sebagai target untuk diserang terlebih dahulu. Namun dengan gampangnya Gayong pun dapat mengalahkan semua player yang menyerangnya. Dan setelah game yang berakhir, Gayong pun menduduki peringkat pertama, di mana ia mendapatkan 5 kill kali ini.
Menurut Gayong, itu tidaklah terlalu buruk, namun ia tidak boleh senang dengan pencapaiannya. Ia harus menjadi lebih kuat. Karena jika dibandingkan Sword King yang baru-baru ini menunjukkan kemampuannya, ia masih sangat tertinggal. Apalagi dengan Jihan, gak usah ditanya. Ia akan berusaha keras untuk menjadi lebih kuat lagi. Namun, Shin pun lalu berpindah ke Sai-a dan Heso yang pulang bersama. Di sana terlihatlah Sai-a yang sedang melihat berita tentang pertandingan Korea versus Jepang kemarin. Sai-a sepertinya memendam suatu perasaan dalam dirinya. Heso yang melihat itu pun bertanya, apakah Sai-a baik-baik saja? Sai-a yang mendengar itu pun menenangkan Heso karena ia baik-baik saja. Heso lalu menenangkan Sai-a. Ia akan selalu bersama Sai-a ketika Sai-a membutuhkannya. Sai-a yang mendengar itu pun menyuruh Heso untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Sai-a juga berterima kasih kepada Heso dan supirnya karena mau mengantarkannya untuk pulang. Karena pamannya sekarang lagi sibuk, jadi dia gak tahu mau pulang sama siapa. Heso lalu bertanya, bagaimana dengan sarannya yang kemarin? Jika Sai-a setuju, maka ia akan menyiapkan semuanya. Namun Sai-a pun lalu menjawab bahwa ia masih ragu-ragu. Heso pun bertanya lagi, kenapa Sai-a ragu-ragu? Toh gak ada alasannya juga kan mau nolak. Namun tiba-tiba Heso pun sontak bertanya sambil ngamuk-ngamuk ke pengawalnya. Kenapa dia tiba-tiba ngerem mendadak? Namun sambil terkejut, pengawalnya itu menjawab bahwa mereka telah sampai di tempat tinggalnya Sai-a, Sword Palace. Tapi siapa mereka ini? Ucap om pengawal itu. Dan terlihatlah segerombolan orang yang berkumpul di tempat tinggal Sai-a, yang membuat Sai-a menjadi terkejut. Dan Shin pun lalu berpindah ke Jihan yang tengah dalam perjalanan balik habis ketemuan dengan Diego. Tapi agak lain si Jihan ini, soalnya dia lompat-lompat ke gedung kayak Spider-Man. Setelah melompati beberapa gedung, si Jihan pun memutuskan untuk istirahat sejenak. Ia merasa kalau tubuhnya jauh lebih ringan. Ia pun duduk di atas gedung itu sambil menikmati senja sejenak. Anak senja nih si Jihan. Jihan lalu teringat akan kebiasaannya dulu di Amerika yang sering naik gedung-gedung tinggi kayak gini. Jadinya ia nostalgia. Jihan lalu berpikir bahwa ia sekarang sudah paham betul seberapa kuat Sword King yang sekarang. Dulu Jihan sebenarnya belum pernah bertemu Sword King atau Yosejin. Karena saat setengah negara di bumi musnah, Yosejin atau Sword King yang selalu menduduki peringkat pertama warrior dinyatakan hilang secara mendadak. Jihan tidak tahu alasan kenapa Yosejin menghilang. Namun masalahnya sekarang, Yosejin atau Sword King saat ini masihlah sekuat Jihan waktu masa kejayaannya dulu. Jadi Jihan tidak bisa bersantai-santai, walaupun perkembangannya Jihan sekarang gila-gilaan. Jihan pun lalu beranjak dan dia berpikir harus menjadi lebih kuat dari dirinya yang dulu. Dan dia harus bisa menguasai Nameless Defense Art secepatnya. Dan celing, Jihan pun lalu menghilang dari gedung itu. Dan Shin pun lalu berpindah ke om ini lagi yang lagi marah-marah. Ternyata orang-orang yang berkumpul di tempat Sai-a adalah para wartawan. Di sana mereka mencoba mendekati Sai-a untuk ditanya-tanya. Si pengawal itu pun mencoba menghalangi para wartawan itu yang coba mewawancarai Sai-a. Sai-a, kata-kata hari ini dong. Sai-a, bumi datar apa bulat? Sai-a, gimana bapakmu? Masih nelpon gak pas sama janda sebelah? Ucap para wartawan itu. Sementara itu, si Sai-a hanya bisa terkejut saja melihat kejadian itu. Si Heso pun memberitahu Sai-a untuk tidak menggubris para wartawan itu. Sementara itu, Sai-a pun merasa kembali ketakutan dan cemas saat para wartawan itu menggerombolinya. Para wartawan itu pun terus mencoba untuk berbicara dengan Sai-a. Namun, om pengawal tetap menghalangi mereka. Para wartawan itu pun memaksa untuk wawancara. Lagian sekarang gak ada Jihan. Sementara itu, terlihatlah Sai-a yang kembali trauma dengan para wartawan itu. Lalu dari kejauhan, datanglah Jihan yang bertanya, apakah para wartawan itu tidak punya empati? Lalu Jihan pun mulai mengeluarkan force miliknya. Ia bertanya, apakah yang dilakukan para wartawan itu? Dan Shinra Tensei. Jihan pun lalu mendorong semua wartawan itu dengan menggunakan force. Jihan menyuruh semua wartawan itu untuk menyingkir. Jihan pun lalu berjalan di tengah-tengah para wartawan yang kesakitan. Salah satu wartawan pun memperingatkan Jihan karena ia beraninya menyerang reporter. Apakah dia tidak takut dengan citranya di masyarakat? Jihan pun lalu menjawab dengan amarah bahwa ia peduli dengan citranya. Karena itulah dia hanya mendorong para wartawan itu, tidak lebih. Jika ia nggak peduli, udah dikepret satu-satu ini wartawan. Sontak para wartawan itu pun langsung terkejut mendengar perkataan Jihan.
Dan Jihan pun lalu lanjut berjalan tanpa memperdulikan para wartawan itu yang tertunduk lesu. Jihan pun lalu menghampiri Sei-ah dan mengajaknya untuk pulang. Dan setelah membawa Sei-ah, Jihan tak lupa berterima kasih kepada Pak Pengawal yang sudah menjaga keponakannya. Dan Jihan pun lalu beranjak pergi bersama Sei-ah. Dan Heso pun lalu meminta Jihan untuk menjaga Sei-ah. Dan setelah Jihan telah pergi bersama Sei-ah, di sana rupa-rupanya Heso pun langsung tertawa dengan keras, hingga membuat para wartawan di sana pun menjadi terkejut. Mereka menyadari kalau Heso adalah cucu dari CEO Taiwan Daily. Heso berkata bahwa ia menahan tawanya dari tadi. Ia menambahkan bahwa kehidupan Sei-ah telah berakhir. Dan scene pun lalu berpindah ke Jihan dan Sei-ah, di mana Sei-ah menunjukkan video wawancara Sword King di media, di mana Sword King atau Yo Se-jin sudah tidak menganggap Sei-ah sebagai anak kandungnya. Ia sudah mengubur masa lalunya itu saat pergi ke Jepang. Hal itulah yang membuat para wartawan mulai mendatangi Sei-ah tadi. Jihan pun menjadi kesal karena ia datang terlambat. Coba aja dia datang duluan, udah diusir itu para wartawan. Si Jihan pun menjadi bingung harus berbuat apa, karena ia sudah berhasil membuat kondisi Sei-ah menjadi lebih baik. Tapi gara-gara video ini, Sei-ah jadi ngedrop lagi. Sei-ah lalu memanggil Jihan. Ia bertanya, apakah Jihan ingat akan mengabulkan keinginannya jika ia berhasil menemukan Shadow Queen? Dan Jihan pun membenarkannya. Sei-ah lalu melanjutkan bahwa ada satu hal yang ia inginkan. Sontak si Jihan pun menjadi terkejut dengan perkataan Sei-ah itu. Sei-ah lalu menunjukkan HP-nya kepada Jihan. Ia berkata sepertinya ia telah menemukan si Shadow Queen. Sontak Jihan pun menjadi tambah terkejut melihat apa yang ditunjukkan Sei-ah. Tapi scene pun lalu berpindah ke game Battle.net Colosseum, di mana Jihan sedang berada di sana. Para netizen pun bertanya apa yang akan Jihan lakukan kali ini. Dan dengan tersenyum Jihan menjawab bahwa sekarang ia akan menghancurkan bangku penonton. Netizen pun sepertinya udah biasa sama tingkah anehnya Jihan. Mereka malah menunggu-nunggu aksi Jihan itu. Sementara itu, Jihan pun masih memperhatikan ke arah para penonton dari bangsa elf. Jihan pun memfokuskan pandangannya ke salah satu elf wanita yang memakai tudung. Jihan bergumam bahwa ia akan membuktikan elf itu adalah Shadow Queen atau bukan. Elf itu adalah yang dicurigai Sei-ah dan Jihan sebagai Shadow Queen. Kita lalu dijelaskan kejadian kemarin, di mana Sei-ah menunjukkan elf yang ia curigai sebagai Shadow Queen. Sei-ah berkata bahwa elf itu adalah kandidat terkuat menurutnya. Si Jihan pun bertanya, kenapa Sei-ah sangat yakin? Sei-ah menjelaskan, memang dua elf yang duduk di tahta itu terlihat sangat cocok dengan sebutan Shadow Queen, sehingga mereka langsung percaya. Tapi Sei-ah yakin kalau kedua elf itu terlalu mencolok untuk menjadi Shadow Queen. Dan elf yang ia tunjukkan ini jauh lebih cocok dengan julukan itu. Si Jihan pun masih bingung dengan penjelasan Sei-ah. Sei-ah lalu menyuruh Jihan untuk melihat file yang ia kirim barusan. Pertama-tama, Sei-ah menyuruh Jihan untuk melihat mata dari elf itu. Mata elf itu sepenuhnya berwarna hitam, dan itu jarang dimiliki oleh elf yang lain. Dan Sei-ah menambahkan, bukan hanya itu saja yang aneh. Dia lalu memberitahu Jihan bahwa elf itu selalu mengawasi player yang akan menjadi rank pertama, bahkan sebelum gamenya dimulai. Sontak Jihan pun menjadi kebingungan dengan perkataan Sei-ah itu. Sei-ah lalu menunjukkan beberapa foto, di mana elf itu selalu memperhatikan Jihan. Bukan hanya itu, elf itu juga memperhatikan setiap player yang akan menjadi peringkat pertama di pertandingan yang lain. Seolah-olah elf itu tahu masa depan. Si Jihan pun mulai sedikit percaya dengan yang Sei-ah katakan. Sei-ah lalu berkata bahwa hal yang paling penting berada di akhir video, di mana Sei-ah menzoom bayangan dari elf itu yang rupa-rupanya menjadi blur. Sei-ah menjelaskan bahwa hal itu terjadi bukan karena videonya burik. Ya, jadinya dia tambah percaya aja dengan pemikirannya. Jihan pun bergumam bahwa ia harus benar-benar mengecek sendiri atas apa yang Sei-ah tunjukkan ini. Jihan lalu bertanya, apakah Sei-ah menemukan ini seorang diri? Dan Sei-ah pun membenarkannya. Jihan bertanya lagi, Sei-ah tidak memaksakan diri kan? Dan Sei-ah pun menyanggah, lagian dia nggak ada kerjaan. Jihan pun berterima kasih kepada Sei-ah dan ia akan memeriksanya nanti. Sei-ah pun lalu tersenyum kepada Jihan, dan Jihan bertanya, hadiah apa yang Sei-ah inginkan? Sei-ah pun lalu tersenyum tipis. Sei-ah menginginkan sesuatu. Namun scene berpindah balik ke situasi sekarang, di mana Jihan sedang membantai-bantai player di sana. Dengan matinya player itu, Jihan pun mendapatkan total 10 kill. Dan Jihan pun berpikir bahwa ini sudah cukup untuk mencapai peringkat 1. Jihan pun lalu melanjutkan rencananya tadi, yaitu menghancurkan barrier penonton.
Sontak netizen pun menjadi terkejut. Mereka mengira kalau Jihan cuma pura-pura aja tadi. Barrier yang ingin dihancurkan Jihan ini bukanlah barrier sembarangan, karena barrier ini memiliki kekuatan yang setara dengan player support rank Diamond, di mana barrier ini dibuat untuk menahan segala jenis serangan yang menuju ke arah penonton. Tujuan Jihan menghancurkan barrier ini adalah agar dia bisa melihat elf yang ia curigai dengan skill Wanderer Eye miliknya, sehingga Jihan jadi tahu elf itu Shadow Queen atau bukan. Jihan yakin dengan Phoenix Arrow miliknya ia bisa menghancurkan barrier itu. Walaupun Jihan tidak bisa melepaskan semua kekuatannya, karena takutnya Phoenix Arrow-nya hilang. Soalnya Phoenix Arrow akan hilang kalau dilempar sebanyak 5 kali. Jadi Jihan akan menusuk-nusuknya saja. Jihan pun menggunakan 3 talent Nameless Defense Art, yaitu tusukan. Dan boom, terjadilah ledakan yang cukup dahsyat saat Jihan menusuk Phoenix Arrow miliknya. Namun barrier itu sama sekali tidak tergores dengan serangan Jihan. Para netizen pun auto jadi heboh melihat hal itu. Namun Jihan pun kembali melakukan tusukan ke arah barrier itu. Dan tak berhenti di situ saja, Jihan pun lalu menyiapkan kuda-kudanya. Dan boom, 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 boom. Jihan pun menyerang barrier itu dengan banyak tusukan dari berbagai arah. Dan boom, Jihan pun melancarkan tusukannya lagi. Dan kali ini, barrier itu benar-benar bolong akibat digempur oleh serangan Jihan yang brutal. Sontak, para netizen pun menjadi terkejut karena Jihan benar-benar bisa menghancurkan barriernya. Dan dengan bergegas, Jihan pun langsung mengaktifkan skill Wanderer Eye miliknya untuk melihat elf yang ia curigai. Elf itu pun merasa seperti sesuatu akan masuk ke tubuhnya. Dan celing, tiba-tiba Jihan pun berpindah ke sebuah tempat yang gelap gulita. Sontak, Jihan pun menjadi terkejut sekaligus kebingungan. Sebenarnya dia sedang berada di mana? Namun tiba-tiba dari belakang tubuhnya Jihan muncullah sebuah cahaya. Sontak, si Jihan pun langsung menoleh ke sumber cahaya itu. Dan di saat itu Jihan pun menjadi sangat terkejut, di mana di belakang tubuhnya terdapat 2 sosok mata besar yang sedang memperhatikan dirinya.